Halo mahasiswa kreatif dan inovatif. Pada kesempatan kali ini di tangan saya ada buku Terusir karya Buya Hamka, di mana ada 3 aktor yang ada di sini. Ada Maria, ada Sofyan, dan juga ada Azhar. Nah, di dalam problematika situasi yang ada di sini mengangkat tentang adanya kesetiaan, adanya kehilangan, adanya kasih sayang di antara keluarga, dan dapat kita ambil pelajaran dari novel yang ada di sini. Di bagian awal sudah ditulis oleh sang penulis, yaitu karya Bapak Profesor Dr. Buya Hamka. Isi surat dari Maria kepada Azhar seperti ini: "Kandaku, tuduhan itu berat sekali. Sampai sekarang aku belum mampu memikulnya. Sungguh kesalahan itu bukan kesalahanku." Justru Maria di sini tidak terungkap secara salah, karena konflik yang terjadi, Maria dituduh tidur dengan keponakannya, padahal itu hanya suatu problematika yang memang disusun, direncanakan oleh keluarga Azhar untuk mengusir Maria. Konon Azhar ini adalah orang tinggi, pejabat tinggi yang ada di daerah itu, dan sedangkan Maria adalah orang biasa yang hanya dikawin oleh Azhar. Kemudian setelah itu Maria pun diusir dari rumah Azhar. Diusir dalam keadaan hanya membawa baju yang dia pakai, tidak membawa perhiasan, tidak membawa uang sepeser pun. Justru nasib Maria pada waktu itu, dia juga bingung mau kemana. Lantas akhirnya Maria kemudian berjalan menyusuri lorong, kemudian sampai tibalah di Jakarta, sampai akhirnya di buku di sini Maria menjadi pelacur, dan juga Maria menjadi budak. Dan di buku di sini dikutip menjadi budak. Kalau kita translate kepada bahasa sekarang, yaitu menjadi pembantu lah istilahnya. Ketika waktu itu Maria menjadi pembantu di konglomerat. Setelah menjadi pembantu, memperoleh uang dari gajian, ada uang untuk membeli baju dan selain-lainnya. Kemudian Maria dikawin lagi oleh seseorang lelaki, yang dimana seorang laki-laki itu hanya untuk menghabisi harta dari Maria. Nasib Maria yang diungkapkan dari sini hanya sangatlah tragis. Dan bagaimana dengan Azhar? Azhar memang masih cinta dan masih membelas kasih dan masih sayang kepada Maria. Sampai-sampai Azhar tidak menikah lagi karena cintanya yang begitu tulus kepada Maria. Lantas ini adalah suatu problem yang memang disesali oleh Azhar, karena dia telah mengusir istrinya yang tidak bersalah. Nah, karena sudah diusir, otomatis Azhar tidak bisa bergerak lagi. Yang dia bisa lakukan hanya menangis setiap malam. Lalu Sofyan selaku anak Maria dan Azhar beranjak dewasa, bersekolah menjadi magister. Kalau menanya kemana ibu bapak, ibumu sudah meninggalkanmu sejak kecil. Nah, ketika lambat laun, tahun semakin tahun, Maria ini mengetahui anaknya sudah menjadi orang sukses di kota sana, dan Maria pun menjadi pelacur dari pelukan lelaki sini ke pelukan orang lain, yang dilakukan setiap malam hanya untuk memperoleh sepeser uang pada waktu itu. Nah, dan kemudian Maria itu mengetahui anaknya menjadi orang sukses, dan otomatis bahagia. Nah, setelah itu Maria bercerita kepada seorang teman dari Sofyan, bercerita bahwa Sofyan itu adalah anak Maria, bahwa Sofyan itu adalah anak saya, tapi apalah daya, ibunya tidak mau mengungkap asal keturunannya, karena Sofyan sudah menjadi orang yang sukses, dan sedangkan ibunya sudah menjadi orang gelandangan dan dalam bahasa kasarnya menjadi pelacur. Nah, kemudian Maria yang bercerita kepada lelaki tersebut mau melaporkan, mau mempublikasikan, mau menurunkan
yang namanya image dari Sofyan. Kemudian setelah itu timbullah suatu kecemburuan dan juga kecemburuan sosial, dan juga pada akhirnya Maria membunuh orang tersebut. Nah, di kemudian hari setelah Maria terbukti bahwa membunuh seorang tersebut, dibawalah ke kantor polisi. Lantas waktu itu Sofyan menolong, dengan kata lain dia membunuh orang tersebut, dengan kata lain membela diri sendirinya dan membelanya. Bahkan Sofyan tidak tahu bahwa yang dibelanya itu adalah seorang ibunya. Nah, setelah itu di suatu sidang antara Sofyan sama Azhar sama Maria itu saling berhadapan di hakim, di depan dewan hakim. Lantas Azhar menangis mencucurkan air mata, tidak mau mengungkap bahwa itu adalah ibu dari Sofyan. Kemudian setelah perkara itu selesai, Sofyan pulang ke rumah dan juga Azhar pulang ke rumah dan Maria juga pulang ke rumah. Tapi sebelum pulang, antara Maria sama Sofyan saling sama-sama berpelukan. Kemudian ketika pulang, bahwa diceritakanlah semuanya bahwa perempuan yang dibela tadi itu adalah ibu Sofyan. Maria itu adalah ibu Sofyan. Lantas Sofyan itu begitu terharu, merasa besar. Namun kemudian setelah mau menjumpai Maria, tiba-tiba Maria dalam keadaan meninggal, dan beberapa hari kemudian Azhar pun meninggal juga. Nah, dari kutipan novel yang ada di sini dapat kita ambil hikmahnya bahwa kalau kita berpasangan, janganlah kita langsung mengucapkan pasangan kita berselingkuh. Ini adalah suatu kecemburuan suatu pasangan yang harus kita ambil hikmahnya. Kalau kita tidak menelusuri dulu dan tidak menelusuri fakta dan sebenarnya itu, janganlah kita tuduh bahwa pasangan kita tidak setia dan tidak yang lainnya. Nah, mungkin di buku ini dapat kalian baca sendiri lebih enaknya, karena membaca itu perlu, berkarya itu abadi, dan membaca kita dapat mengetahui dunia. Mungkin hanya ini, nantikan review buku selanjutnya dari saya.